Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Naulinda Kamuikar dan Lita Ineka akan menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan. Istilah biologi diambil dari bahasa Belanda, yaitu biologie yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup atau kehidupan. Jadi, kajian biologi sebagai ilmu yang sangat luas, meliputi seluruh makhluk hidup baik yang itu uniselular maupun multiselular, yang hidup di darat, udara maupun di laut. Menurut teori evolusi, makhluk hidup yang sekarang berbeda dengan makhluk hidup zaman dulu. Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup secara lambat dalam waktu yang sangat lama, sehingga berkembang menjadi berbagai spesies baru yang lengkap struktur tubuhnya. Pertama ada teori abiogenesis. Teori ini artinya makhluk hidup yang pertama kali di bumi berasal dari benda mati. Teori abiogenesis dikenal juga dengan sebutan generation spontanea, yang artinya teori tersebut terjadi secara spontan atau terjadi begitu saja. Jadi pengertian dari abiogenesis dan generation spontanea kita gabungkan secara keseluruhan ialah makhluk hidup yang pertama kali di bumi tersebut berasal dari benda mati atau tak hidup yang terjadi secara spontan. Misalnya pada ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, dan belatung berasal dari daging yang membusuk. Teori abiogenesis juga didukung oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja. Beliau mengamati ikan-ikan yang hidup di air. Ia melihat ikan tertentu keluar dari lumpur. Menurutnya ikan-ikan berasal dari lumpur. Pendapat ini masih terus bertahan sampai abad ke-17. Lalu yang kedua ada teori menurut Needham. Beliau merebus air kaldu, kemudian memasukkannya ke dalam botol dengan gabus. Ternyata beberapa hari kemudian muncul bakteri. Needham menyimpulkan bahwa bakteri berasal dari kaldu, padahal Needham merebus kaldunya tidak dengan botolnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakteri berasal dari botol yang tidak steril. Lalu ada teori menurut Anthony van Leeuwenhoek yang memuat mikroskop dan melihat jasad Rennick di dalam air bekas rendaman jerami. Jadi Anthony menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari air. Kedua ada teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori ini didukung oleh beberapa ahli seperti Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Percobaan Francesco Redi melakukan penelitian menggunakan 8 tabung yang dibagi menjadi 2 bagian. 4 tabung masing-masing diisi dengan daging ular, ikan, roti dicampur susu, dan daging. Keempat tabung dibiarkan terbuka. 4 tabung yang lain diperlakukan sama dengan 4 tabung pertama. Tetapi tabung ditutup rapat. Setelah beberapa hari, pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Lalu ada teori menurut Lazzaro Spallanzani yang membantah penemuan Aristoteles. Oleh karena itu, sehingga beliau mengadakan percobaan. Spallanzani melakukan percobaan. Air kaldu dimasukkan ke dalam beberapa botol atau tabung. Sebagian tabung ditutup rapat dan sebagian dibiarkan terbuka. Faktanya, tabung yang tertutup rapat tidak ditemukannya mikroorganisme. Sedangkan pada tabung terbuka terdapat adanya mikroorganisme. Setelah melakukan percobaan, Lazzaro Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam kaldu tersebut bukan berasal dari air kaldu atau benda mati, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Jadi adanya pembusukan karena telah terjadi kontaminasi mikroba di udara ke dalam air kaldu tersebut. Lalu Louis Pasteur, dalam percobaan Louis Pasteur menggunakan tabung kaca berbentuk seperti layar angsa. Setelah dilakukan percobaan Louis
Lewis berpendapat bahwa bakteri merupakan berasal dari kaldu dan juga bukan berasal dari udara. Berdasarkan hasil percobaan Francisco Spallanzani dan Lewis tersebut, maka tumbanglah paham abiogenesis dan muncullah paham atau teori baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori biogenesis. Teori ini menyatakan omne vivum ex ovo, yang berarti setiap makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, yang berarti telur berasal dari makhluk hidup. Omne vivum ex vivo, yang berarti setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada teori kosmozoik. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari spora, kehidupan, yang berasal dari ruang angkasa. Teori ini menemukan bahwa kehidupan di bumi diperkirakan berasal dari luar angkasa. Hal mendasari teori ini adalah penyelidikan bahwa yang terdapat pada batu, meteor maupun komet yang jatuh ke bumi mengandung banyak molekul organik sederhana, misalnya cyanogens, asam hidrocyanida. Molekul-molekul organik tersebut tak kalah jatuh ke bumi menjadi benih kehidupan. Menurut teori ini, bukan hanya di bumi saja yang timbul kehidupan. Kehidupan dapat timbul sekali atau beberapa kali di berbagai tempat dalam waktu yang berbeda. Yang keempat ada teori pencipta. Teori pencipta tidak berdasarkan satuan eksperimen. Teori ini berpendapat bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Paham ini hanya berbicarakan perkembangan materi sampai terbentuknya organisme tanpa menyinggung asal-usul kehidupan. Pencipta setiap jenis makhluk hidup terjadi secara terpisah. Teori ini tidak berdasarkan suatu eksperimen. Yang kelima ada teori evolusi kimia. Teori ini mencoba menggali informasi asal-usul kehidupan dari sisi biokimia. Menurut seorang ahli evolusi molekuler kebangsaan Rusia yang bernama Oparin, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Life, menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi. Terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Lebih lanjut, Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana, sejenis substansi asam amino. Lalu ada teori evolusi kimia. Ketidakpuasan para ilmuwan terhadap yang ditemukan para tokoh teori abiogenesis dan biogenesis mendorong para ilmuwan lainnya untuk terus mengadakan penelitian tentang asal-usul kehidupan, antara lain seperti Harold Urey, Stanley Miller, dan A.I. Oparani. Mereka berpendapat bahwa organisme pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Selanjutnya, makhluk tersebut mengalami evolusi menjadi beberapa jenis makhluk hidup seperti protozoa, porifera, coelenterata, moluska, dan lain-lain. Teori evolusi kimia ini diawali dengan teori terbentuknya bumi dan planet-planet lainnya. Teori tersebut diantaranya teori kabut asal atau nebula dan teori dentuman besar atau Big Bang. Teori nebula menyatakan bahwa bermiliaran tahun yang lalu bintang-bintang di angkasa dalam keadaan tidak stabil sehingga meledak. Debu dan gas hasil ledakannya kemudian membentuk kabut asal atau nebula. Kabut asal ini kemudian memadat lalu meledak besar, tersebut berupa bintang dan planet termasuk bumi. Semula bumi diperkirakan berupa gumpalan gas dan debu yang tersusun dari berbagai unsur seperti oksigen, nitrogen, karbon, organik, besi, nikel, dan aluminium. Unsur-unsur tersebut kemudian mencair. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.